yang mengatakan kalau orang meninggal tali pocongnya nggak dilepas, itu arwahnya akan gentayangan dan menjadi pocong. Ceritanya sendiri itu, pusaka ini perlu makan. Saya mendengar suara tangisan lagi, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Mas Yuti. Waalaikumsalam Mas Danan. Sini mendekat sini tempat kamera. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Danang Setia Nugroho. Perkenalkan, ini Mas Yuti. Ya. Beliau menginfo kepada saya kalau ada tempat angker di dekat rumahnya. Oke. Kemarin Mas Yuti menginfokan kepada saya kalau ada tempat angker di daerahnya, kebetulan dekat rumahnya Mas Yuti juga. Iya. Ini yang kita tanam angker itu. Sekarang hutan Mas. Dulu ini rumah orang tuaku Mas. Iya. Tapi sekarang sudah jadi hutan, rumahnya sudah hilang. Dulu orang tuaku itu suka mistis-mitisan itu, suka bakar kemenyan, bakar dupa. Itu emang bermula dari orang tua atau dari kakeknya Mas Yuti? Dari kakek saya Mas. Oh, berarti keturunan itu. Iya. Mas Yuti mau warisi nggak? Enggak Mas. Terus gimana lanjutan ceritanya? Itu dulu itu kakek saya punya macam senjata waktu dulu, apa namanya Mas? Pusaka ya Mas. Iya. Pusaka itu, tapi yang mau mungkin atau gimana? Iya. Kalau itu nggak tahu saya Mas. Itu dulu diwariskan sama bapak saya, terus bapak saya nggak ada semua, terus nggak ada yang rawat. Pusaka itu dikubur kayaknya. Kubur di hutan ini? Iya Mas, dekat rumah. Itu kan ada rumahnya Mas Yuti. Tahu nggak lokasinya? Ya, tempat titiknya dikubur tadi? Kurang tahu kalau itu Mas, soalnya aku ke dulu masih kecil Mas, sudah lupa. Ya baik, tadi penjelasan dari Mas Yuti. Dulu itu kakeknya memiliki benda pusaka yang katanya itu dikubur di hutan ini. Oke, nanti kita lakukan ekspor dan kalau memungkinkan uji nyali juga. Boleh Mas Buran? Boleh, silakan Mas. Saya minta izin ya. Hati-hati. Ya. Baik, Yuti memberikan izin, kita nanti lakukan ekspor di hutan ini dan uji nyali teman-teman. Kalau saya di sini sih belum merasakan apa-apa ya, tapi tidak tahu nanti. Yuk kita lanjutkan ke season selanjutnya. Yuk Yuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk teman-teman semua. Semoga dalam keadaan yang baik, yang sehat dan lancar rezekinya. Tak doakan semuanya, amin. Kembali lagi dengan saya Danang Setia Nugroho. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri
kisah horor. Oke, sebelumnya boleh dukungan subscribe dan like, komen. Oke, masuk intro dulu. Baik, kali ini saya mau menceritakan, ini cerita dari orang tua ya, berlatar tahun 90-an. Dulu itu orang pada penasaran dengan, saya cerita tentang horor ya, dengan pocong. Dulu itu ada yang mengatakan kalau orang meninggal tali pocongnya nggak dilepas, itu arwahnya akan gentayangan dan menjadi pocong. Di suatu daerah itu ada, emang orangnya itu apa ya, orang yang disegani di daerah tersebut lah, kebetulan mempunyai pemikiran seperti itu. Oh bener ya, namanya juga orang penasaran, dia temukan dengan apa, petinggi-petinggi kampungnya itu. Kebetulan yang diuji coba itu orang yang tidak punya keluarga, jadi nggak ada yang merasa keberatan. Nah, orang meninggal tadi tidak punya keluarga dan iseng-iseng mengubur itu tanpa membuka tali pocongnya. Nah, kan orang-orang itu awalnya apa, bener nggak yang kalau orang dikubur ini bisa jadi pocong. Itu emang dinanti-nantikan ya, warga desa itu penasaran apakah benar ada pocong. Dulu yang berperan melepas tali pocong itu adalah Odin, istilahnya seperti itu. Setelah 1 hari 2 hari pada membicarakan, nah ternyata cuma mitos. Di hari yang ketiga itu ada yang dihantui. Pertama kali adalah si Mudin tadi. Pocong dulu itu punya apa ya, istilah congculidin kayak gitu ya, kalau bahasanya itu pocongku uculidin Mudin, seperti itu. Pocong itu waktu menghantui itu bilang gini, congculidin. Waktu dulu nggak paham istilah itu apa congculidin. Terus si Mudin ini nggak berani karena baru pertama kali melihat pocong itu. Diteror dia, didatangi di tempatnya, tidur pun sampai dihantui. Dalam mimpinya tetap dihantui seperti itu. Nah, nggak cerita si Mudin ini rembukan sama petinggi-petinggi kampung tadi. Wah, pada nggak percaya, soalnya si Mudin ini kan yang tahu cuma si Mudin saja, yang lain itu belum tahu. Wah, ternyata hari-hari berikutnya banyak warga kampung itu yang mimpi dihantui sosok pocong tadi. Nah, mimpi itu hampir, pokoknya banyak lah di kampung itu. Dalam satu malam itu banyak yang dihantui tadi. Kan masih belum yakin lah, itu pasti cuma mimpi. Dan ada beberapa yang melakukan ronda malam di hari keempatnya ini.
banyak yang dimimpi tadi ya, ada yang ronda malam. Itu yang pemberani dia nggak tahu, cuma yang penakut malah dihantui sosok pocong tadi. Terus di hari kelima itu tokoh-tokoh masyarakat tadi itu berkumpul. Untuk yang tokoh-tokoh tadi tidak semuanya melihat pocong itu, cuma modenya saja yang melihat. Akhirnya banyak masyarakat juga yang mengadu. Tadi diputuskan untuk menggali makam itu. Digali bener, pocongnya masih terikat. Waktu dulu digali bersama tokoh-tokoh masyarakat itu dibuka lagi, terus dikubur kembali, ternyata masih menghantui. Pocong itu istilahnya nggak hilang setelah tali pocongnya dilepas. Satu kampung itu geger, sampai ke kampung-kampung sebelah pun ikut ketakutan kalau malam hari, soalnya latar cerita ini tahun 90-an ya, belum ada HP, belum ada kendaraan yang bermotor, itu masih jarang lah, banyak kan masih sepeda ontel. Setiap melewati daerah-daerah sepi itu ada cerita yang dihantui sosok pocong. Wah, itu kenapa ya? Dari cerita itu nggak ada pocong setelah dilepas ini langsung hilang, itu enggak seperti itu. Ternyata tetap menghantui di kampung itu. Mungkin itu balasan yang didapatkan orang-orang yang zalim tadi. Tidak cukup sampai di situ ceritanya. Tadi kan ada perangkat-perangkat yang belum pernah dihantui pocong itu, cuma yang lain-lain pada ketakutan juga. Tapi suatu ketika ada salah satu tokoh tadi yang ikut berdosa itu melewati daerah makam yang dikubur pocong yang tidak dilepas tadi. Dia sendirian, terus dipanggil-panggil kayak gitu, namanya dipanggil misalnya Jono, dia toleh-toleh gak ada. Wah, ternyata dia baru melihat makam yang dulu itu makamnya membelah dan keluar sosok pocong tadi. Saat itu juga baru percaya dia kalau emang yang dizolimi tadi itu meneror menjadi pocong. Dari cerita itu bahkan diyakini sampai saat ini. Luar biasa orang jahilnya waktu dulu itu seperti itu ya. Gimana kalau itu terjadi pada saat ini, apakah benar jadi pocong? Ada yang berani nggak di sini saat era modern seperti ini berbuat seperti itu? Ngeri loh. Pernah tahun 2000-an itu ada film Pocong Mumun kayak gitu aja. Waktu aku kecil lihat itu aja takut, apalagi beneran ada orang melakukan seperti itu. Betapa ngerinya itu. Jadi dari cerita saya, janganlah kita mengusik hal-hal apalagi mitos-mitos sekiranya menyimpang itu, jangan, karena itu akan berbalik keburukan menimpa kita sendiri. Jangan berpikir setelah kita
berbuat seperti itu, terus kita kembalikan seperti semula, aman? Tidak, karena ada dosa yang menghantui. Oke, itu cerita pocong malam ini. Barangkali teman-teman ada yang pengen jadi pocong, ngomong saja sama keluarganya, nanti kalau meninggal nggak usah dilepas kayak gitu. Biar ngeri. Tapi nggak ada ya, zaman sekarang nggak ada. Yang banyak itu pocong jadi-jadian. Oke, cukup cerita dari saya malam ini, singkat, semoga menghibur teman-teman semua. Saya Danang Setia Nugroho undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lokasinya nanti. Astagfirullahaladzim, suara-suara teman-teman. Ini lampunya pas apa enggak sih? Oke. Banyak orang yang lewat sini. Ini lorong ya, lorong hutannya. Lihat, astagfirullahaladzim, ngeri banget. Apa itu tadi? Teman-teman, tadi ada bayangan terbang di atas ini. Ini apa ya ini? Oh, kayak apa, listrik ya ini. Di sana lebih dalam lagi, ini lorong dari banget. Iya, wah. Dulu di sini itu pernah ada anak kecil main-main di sini tuh hilang sampai 3 hari. Dan dicari-cari toh, itu kembali setelah 3 hari. Wah, mengejutkan bagi orang-orang, karena saat ditanya bocah itu hanya main sebentar katanya di sini, padahal siang hari itu teman-teman. Bocahnya dikatakan anak sekitar 6 tahunan lah, anak TK. Sama dengan kawan-kawannya, dia ketinggalan di sini, katanya cuma sebentar aja, cuma muter gitu aja, tapi dia itu sudah hilang 3 hari. Tahu kenapa, namanya juga anak-anak ya. Baik teman-teman, ini nanti kita akan melakukan uji nyali di sini. Ini hutan jati. Suasananya ya banyak jangkrik-jangkrik di sini, ngeri juga. Oh teman-teman, kita explore ya. Untuk kedalaman hutannya ini gersangnya. Oke, kembali lagi dengan saya Danang Setia Nugroho. Kali ini kita akan melakukan explore dan uji nyali di tempat yang konon katanya angker. Di sini adalah hutan. Ini ada hutan campur ya. Pohonnya, untuk pohonnya ada jati, ada pinus juga.
Konon kata masyarakat sekitar di sini sering terjadi penampakan banyak wujud yang sering dijumpai. Ya, nanti kita coba untuk uji nyali di sini dan penelusuran. Wah, suaranya banyak sekali jangkrik-jangkrik. Kalau dilihat di atas ini apa ya? Apa ya? Ada loncat-loncat apa, monyet atau apa ya itu? Ngeri. Di sini saya akan melakukan pembuktian untuk penampakan-penampakannya. Sini bener-bener apa ya, nggak pernah dilewatin orang ini. Nggak ada bekas-bekas jalan setapak. Ini adalah tempat yang sering dikatakan masyarakat banyak orang-orang yang apa ya, melakukan tirakat semedi di dalam hutan sana. Ini saya masih di pinggir ya, nanti kita eksplor untuk kedalaman hutan. Oke, sedikit cerita ya. Saya dapat info dari masyarakat, khususnya tadi Mas Yuti yang mengundang saya. Di sini itu ada pusaka yang hilang. Untuk detailnya itu pusaka yang hilang itu ceritanya dari masa lampau, dari mbahnya tadi Mas Yudi. Itu dulu mempunyai pusaka-pusaka atau dikatakan yang ada kodamnya itu, karena generasi penerusnya tidak ada dan tidak ada yang mau untuk merawat pusaka tadi, terpaksa pusaka tersebut dipendam di suatu tempat dalam hutan ini. Nah, karena tidak ada yang merawat tadi dan ceritanya tidak sampai di situ, kengeriannya malah justru mulai terjadi setelah pusaka dibuang, dikubur. Harapannya agar terlepas dari gangguan kodam yang berada dalam pusaka itu, tapi justru malah meneror. Tidak hanya keluarga dari pemilik pusaka tersebut, tapi malah mengenai siapapun, terutama yang mendekati hutan ini. Ngeri banget. Untuk ceritanya sendiri itu, pusaka ini perlu makan, istilahnya kodam itu perlu dikasih makan. Kalau tidak dikasih makan, jin-jin kodam tadi itu murka. Awalnya menyerang dari keluarga yang punya tadi, mbahnya Mas Yuti. Itu diserang, dihantui, ada yang sampai sakit gitu. Dicarikan orang pintar, ya sembuh. Ternyata setelah diterawang, orang pintar tersebut mengatakan kalau ada sosok
yang apa ya, nempel gitu loh, minta gendongan itu tadi, dan menggigit leher yang sakit tadi. Itu penerawangan dari orang pintar tadi. Nah, ini kenapa ngono? Setelah cerita, oh dulu pernah ada pusaka-pusaka yang dibuang, dikuburkan di dalam hutan, yang tahu hanya mbahnya, dan mbahnya sudah almarhum. Oh, ngeri banget, banyak suara-suara yang kayak apa ya, kayak orang teriak gitu. Ini hutan nggak ada orang ya. Ini tadi saya dengan Mas Yudi sudah kembali tadi. Astagfirullahaladzim. Oh, saya melihat ada yang ribet gitu, bayangan hitam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi ya Mbah, saya di sini cuma mau silaturahim ya, sambil uji nyali di sini Mbah, untuk makhluk-makhluk yang di sini yang tidak kasat mata. Saya tenang, misi ya, sedikit explore di tempat ini. Baik teman-teman, puasanya ngeri banget. Kalau saya lihat di sini, ini ada, saya mendengar suara menangis teman-teman. Ada suara yang menangis. Bentar, barangkali nanti ada penampakan. Astagfirullahaladzim. Ya, suaranya semakin mendekat ya teman-teman. Oke, Mbah, permisi ya Mbah, saya tidak berniat untuk mengganggu, jadi mohon maaf bila sedikit mengusik, soalnya emang untuk pembuktian tadi saya di sini teman-teman, mendengar suara tangisan lagi. Wanita, penting banget kan. Ini baru jam 1 ya teman-teman. Kembali lagi saya melanjutkan cerita tadi. Tumbal kalau tidak dikasih makan, dia akan menyerang siapapun. Bahkan konon ada orang yang lewat di sini itu tiba-tiba pingsan, terus diantar ke rumahnya. Nggak tahu sih, orang jauh, cuma katanya orang itu meninggal. Mana itu emang dari sosok penunggu sini atau emang kodam tadi yang mencari makan
Ngeri banget ya teman-teman. Suasananya dingin, menusuk sekali. Oh, saya mendengar suara tangisan lagi teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa itu teman-teman? Astagfirullahaladzim. Aduh. Tutup keran teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tadi ada sosok mendekat teman-teman. Kakiku kram. Nampak nggak di kamera ya? Astagfirullahaladzim. Sudah hilang teman-teman. Oke, tadi saya melihat apa ya, bayangan warna merah. Tadi ada sosok menangis, apa jangan-jangan apa ya, kuntilanak atau apa? Astagfirullahaladzim. Oke. Oh, ada suara lagi, suara tokek teman-teman. Terus takut banget tadi ya, ngagetin sih warna merah tadi. Kalau nggak salah itu kuntilanak tadi, atau mungkin itu perwujudan dari apa ya, apa makhluk itu yang mengganggu daerah sini. Aduh, ngeri banget teman-teman. Tadi penampakan ya. Oke, kita lanjut sebentar teman-teman. Oke, untuk kodam seperti itu tadi, mungkin apa perwujudannya tadi ya, kuntilanak merah tadi. Soalnya tadi suaranya itu menangis, kayak minta tolong gitu atau gimana ya. Assalamualaikum. Mbah, permisi ya Mbah. Ngeri ya teman-teman. Oke, saya kira ini cukup untuk uji nyalinya. Tadi ada eksistensi tadi, untuk saya rasa cukup. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Oke ya teman-teman, kita cukup aktivitas malam hari ini untuk kegiatan eksplor dan uji nyalinya. Untuk teman-teman yang mengikuti sampai akhir acara ini, terima kasih banyak. Saya undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa untuk yang mengikuti channel ini dan yang baru untuk
subscribe, share ataupun komen. Terima kasih. Kalau ada teman-teman mau mengajak saya, silahkan di kolom komentar. Terima kasih.